Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial aplikasi SEB atau aplikasi ujian dari SNPDB 2021. Jadi adik-adik yang mau ujian SNPDB wajib mengikuti pelatihan ini ya, pelatihan ini. Nah, kita langsung saja. Jadi sebelum adik-adik ujian, adik-adik harus menyiapkan namanya perangkat ujian terlebih dahulu ya, perangkat ujian terlebih dahulu. Sini. Nah, pada saat adik-adik mencetak kartu, di situ ada panduan, kemudian juga ada dua aplikasi yang harus diinstal ya, dua aplikasi yang harus diinstal. Yang pertama adalah namanya Safe Exam Browser Installer ya. Yang kedua adalah aplikasi SNPDB 2021. Nah, kalau ini belum terinstall nggak bisa dibuka nih. Jadi ini putih nih nggak bisa dibuka ya. Jadi langkah pertama kita harus menginstal dulu namanya Safe Exam Browser ya. Safe Exam Browser ini bisa diunduh di laman atau halaman dari saat adik-adik mencetak kartu peserta ya. Kita download dulu, kita unduh dulu, kemudian kita install di laptop kita atau di komputer kita ya. Jadi komputernya harus berbasis Windows ya adik-adik ya. Jadi harus berbasis Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Oke, kita install. Oke. Nah, installnya cukup mudah, yaitu tinggal kita menunggu saja di sini. Tinggal kita menunggu di sini. Oke, preparing to install. Nah, kita next install, kita accept. Nah, ini dibaca dulu boleh, kita accept, next. Di tempat penyimpanannya kita install. Oke, kita tinggal menunggu proses instalasi ya. Perlu diperhatikan dari spesifikasi laptop atau komputer. Jadi adik-adik memperhatikan, jadi minimal RAM-nya adalah 2 GB, kemudian dilengkapi oleh webcam atau kamera ya. Kamera yang ada di laptop itu boleh, atau kalau nggak ada ya dipasang webcam. Oke, finish, sudah selesai ya, jadi cukup cepat. Kemudian untuk membuka aplikasi kita tinggal klik SNPDB 2021 V1 ini. Nah, kita buka, nanti akan membuka aplikasinya. Jika kita coba-coba buka, cari-cari apa sih alamatnya, nah kalau kita nggak pakai aplikasi ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, browser ujian tidak sesuai. Kalau seperti ini, kita harus mengunduh browser ujian yang ada di laman SNPDB 2021. Oke. Jika sukses akan tampil seperti ini. Ya. Jika sukses akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan kita ada tampilan kode pendaftaran dan tanggal lahir untuk masuk. Ya, oke. Ya, harus diperhatikan. Jadi kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah sukses nih. Aplikasinya sudah bisa digunakan. Oke, saya matikan kamera dulu karena di ujian ini akan menggunakan kamera ya, akan menggunakan kamera. Nah, di sini adik-adik tinggal memasukkan kode pendaftaran nih. Di sini tinggal masukkan kode pendaftaran. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya saya isi aja. Oke. Kita klik masuk. Nah, ternyata salah nih tanggal lahirnya. Nah, kita harus memeriksa lagi kode pendaftaran dan tanggal lahir yang ada di dalam kartu peserta ya. Kita harus cek lagi benar-benar apakah sudah cocok atau belum ya. Misalnya kita sudah coba-coba nih, kita nggak bisa-bisa, kita bisa minta bantuan dari panitia. Kira-kira apa sih login saya? Atau saya kok nggak bisa login nih, kenapa? Tinggal klik bantuan. Jadi kita klik bantuan, kemudian kita masukkan nomor peserta kita tadi. Nah, ini masalahnya apa ini kita ini? Oh, masalahnya login ya misalnya ya. Saya kok tidak bisa login. Oke. Dan kita klik laporan baru. Nah, di sini akan masuk ke panitia untuk panitia menjawab ya. Terus Kak, bagaimana mengecek jawabannya? Kita tinggal ngeklik bantuan lagi ya. Kita ngeklik bantuan lagi untuk mengecek jawabannya. Kita klik bantuan lagi. Oke. Nah, kok belum ada jawaban ya? Nah, kita boleh tanya lagi. Kak, gimana? Ini saya belum bisa login. Oke, mungkin lagi banyak yang tanya, kita tunggu saja ya. Jadi kalau ada jawaban nanti akan ada berita ya, tulisan, oh ini sedang ada jawaban. Oke, kita coba cek lagi nih, jawabannya nih, sudah masuk belum? Nah, ini sudah ada nih jawabannya. Jawabannya loginnya menggunakan tanggal lahir. Oh, ini bisa kita copy. Oke, terima kasih.
panitia. Nah, kita boleh tulis 2003-02-13. Oke, kita masukkan 2003-02-13. Oke, kita masuk. Nah, akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Jadi peserta ini contoh ya, ini contoh saja. Jadi di sini ada sebelah kiri ada profil peserta, di sini ada fotonya, kemudian ada namanya, ini nama ya, nama nomor pesertanya, kemudian apa sesinya. Kemudian di sini ada ujian SNPDP 2021. Oke, ini untuk contoh deskripsi saja. Nah, di sini ada keterangan nih bentuk soal. Oh, ada 4 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda, 1 jawaban, soal pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawaban, soal mencocokkan, dan soal mengurutkan. Oh, ada 4 tipe soal di SNPDP 2021. Oke. Nah, di sini terdapat jenis ujian yang akan kita ikuti ya. Jadi ada 3 di sini. Tes kepribadian, tes potensi belajar, dan tes akademik ya. Ini kita harus selesaikan dulu yang paling atas, baru kita bisa mengerjakan yang bawah ya. Di sini kita terlihat statusnya aktif. Ini belum aktif, belum aktif. Nah, ini sudah aktif tapi kok belum bisa mengerjakan. Ini harus kita rekam dulu gambar di sini ya. Jadi kita harus ambil gambar dulu di sini supaya tersimpan ya di aplikasi SNPDP 2021. Jadi untuk kita ketahui aplikasi SNPDP 2021 ini menggunakan kamera ya, jadi laptopnya wajib menggunakan kamera sehingga peserta itu dapat diawasi ya. Jadi ujiannya bisa di rumah atau di rumah tetangga atau rumah saudara atau di MTS awal asalnya itu bisa ya, itu bisa. Jadi bisa di mana saja, yang penting menggunakan akses internet ya, akses internet. Oke. Nah, jika kita butuh bantuan, kita bisa klik bantuan di sini ya. Jadi klik bantuan di sini sama seperti yang tadi ya. Jadi di bantuan sini akan tampil laman bantuan ya jika kita butuh bantuan dari pengawas. Oke. Kita akan masuk ke ambil gambar ya. Jadi kita ambil gambar terlebih dahulu. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Untuk ambil gambar pastikan wajah kartu ujian tampak jelas. Jadi kita menampilkan kartu ujian misalnya seperti ini ya. Kartu ujian kemudian kita ambil gambar. Gambar. Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka kita bisa menyimpan ya. Kalau memang ada yang kurang pas, kita ulang nih, ambil gambar lagi. Nah, bisa seperti ini, ambil gambar lagi. Nah, jika sudah cukup, maka kita bisa simpan di sini ya, kita simpan. Oke, kita tunggu. Jadi saat menyimpan ini kita bisa tunggu ya, apakah sudah tersimpan di server atau belum ya, server atau belum. Cukup sekali klik saja ya, jadi cukup sekali klik saja. Oke, jika sudah tersimpan, maka akan terlihat rekam foto peserta dan kartu ujian. Foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan, ya. Jadi akan terlihat seperti ini. Kemudian ini akan menyala, ya. Mulai ujian. Ini yang belum aktif, belum aktif. Oke, kita coba mulai ujian di sini. Ya. Jadi ini yang sudah menyala adalah ini. Kita mulai ujian. Nah, di sini terlihat. Jadi ada contohnya di sini ada 5 soal, ya. Ada 5 soal. Sebelah kanannya adalah soalnya, ya. Soalnya. Ini adalah informasi awal, ujian sudah dimulai, waktu belum berjalan ya, adik-adik sekalian ya. Waktu belum berjalan. Jadi waktu akan berjalan saat pertanyaan pertama dimulai. Ya, pertanyaan pertama dimulai. Kita klik pertanyaan pertama. Nah, waktu akan berjalan di sini 15 menit ya. Jadi adik-adik bisa memperhatikan waktu sisanya di sebelah kiri bawah sini. Jadi di atas ini ada kamera ya. Jadi menunjukkan adik-adik diawasi oleh kamera di sini ya. Jika adik-adik melanggar atau melakukan sesuatu yang aneh, akan ditegur oleh pengawas. Ya, nanti akan ada tampilan teguran oleh pengawas. Ya, jadi diperhatikan ada pengawasan di sini ya. Jadi diperhatikan. Oke. Nah, ini ada soalnya di setengah sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada nomor soal ya. Nomor-nomor soal ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada bantuan. Ya, di bawahnya ada selesai ujian. Cara menjawabnya, misalnya kita dapat soal seperti ini tidak ada ABC-nya, tidak ada nomor 1, 2, 3-nya. Ini berarti soal mengurutkan ya. Jadi soal mengurutkan. Cara menjawabnya adalah tinggal mengurutkan sesuai dengan urutan yang diinginkan. Misalnya urutkan pelajaran apa saja yang paling Anda sukai ketika belajar. Oh, saya suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita tarik ke atas. Oke, nah jadi akan tampil bahasa Indonesia yang ada di atas. Ya. Ini sudah biru. Oh, ternyata masih saya mau rubah bahasa Inggris yang di atas. Oke, bahasa Inggris yang
di atas. Ya. Oke, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Oke, sudah cukup misalnya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita bisa klik selanjutnya di sini. Oke, kegiatan ini bisa kita isi. Kita klik selanjutnya. Nah, misalnya kita mau melewati soal ini, kita bisa klik selanjutnya terlebih dahulu. Ya, atau kita klik nomor soal di sini. Ya, nomor soal di belah kanan ini bisa diklik untuk mengganti soal. Ya. Kita tidak perlu urut mengerjakan soalnya. Kita nomor 4 dulu misalnya. Boleh. Kembali ke nomor 3, bisa. Ya. Kembali ke nomor 1 untuk merubah jawaban juga bisa. Oh, ketukar IPS. Nah, bisa. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Kita jawab juga. Oke. Oke, sudah terjawab 5 pertanyaan ya. Jadi sudah terjawab semua. Waktu masih sisa banyak. Kalau kita memang sudah yakin selesai, kita bisa klik selesai ujian di sini. Nah, klik selesai. Nah, kalau ini diperingati ya, waktu Anda masih tersisa. Kalau sudah selesai ini, maka tidak bisa mengerjakan soal ini kembali ya. Dipastikan benar-benar selesai. Oh, mau memeriksa kembali. Jangan diselesaikan dulu, pindah lagi. Misal kita sudah yakin, kita bisa klik selesai, kita masukkan token yang ada di sini. Ya, ini untuk konfirmasi saja ya, biar kita nggak kepencet ya, kepencet selesai ya. Jadi kita harus ketikkan nomor token yang ada di sini. Oke, jika kita sudah yakin, kita bisa klik ya selesaikan. Oke, maka sudah selesai nomor jenis ujian 1 ya, tes kepribadian. Kita tidak bisa mengulangi soal ini kembali ya. Sudah selesai kita kerjakan. Satu soal sudah selesai, kita akan lanjut ke soal selanjutnya ya. Jadi soal selanjutnya akan mulai aktif ya, mulai aktif. Kita bisa mulai ujian soal selanjutnya yaitu tes potensi belajar. Mulai ujian. Nah, soalnya lebih banyak ini ya, ada 50 soal. Kita lihat. Oke. Nah, jika ada bentuk A, B, C, D ini adalah soal pilihan ganda yang bisa kita pilih salah satu. Oke, misal kita pilih B, kita baca soalnya, kemudian kita periksa jawabannya, oh kita yakin jawabannya B, kita pilih B. Nah, saat kita menjawab B, akan langsung ke soal nomor 2 ya. Jadi akan langsung ke soal nomor 2 untuk kita jawab. Kita pilih C. Akan langsung ke soal selanjutnya. Jika kita tidak mau menjawab dulu, kita bisa men-skip soal ini. Nah, kita ke soal nomor 4. Jadi ada tombol selanjutnya dan sebelumnya di sini. Oke. Jika kita mau mengerjakan soal yang belakang terlebih dahulu, kita bisa klik nomor soal di sebelah kanan. 50 dulu. Nah, oke. Nah, jika kita mengerjakan soal terakhir, maka akan keluar halaman ini. Kita tidak perlu selesaikan ya, karena kita belum selesai. Kita bisa pilih soal yang lain dulu. Oke, kita pilih yang lain dulu. Oke, ya. Jadi kita bisa pilih-pilih soal yang ada di sini ya. Misal kita mau nomor 21, kita kerjakan nomor 21. Nah, kita bisa merubah jawaban yang sudah kita jawab. Misalnya kita kembali ke nomor 2, mau kita rubah menjadi B, itu bisa. Ya. Atau misalnya kita mau cancel jawaban, awalnya B kita mau cancel, kita cukup klik jawaban yang sudah kita pilih, jadi akan mati di sini. Pilih lagi boleh, akan soal selanjutnya. Jika kita merubah jawaban, tidak akan ke soal selanjutnya. Misalnya ini nomor 1, kita ganti A, tetap di nomor 1. Akan langsung lanjut jika jawaban awalnya kosong, kemudian kita jawab, akan langsung lanjut ke soal selanjutnya. Jadi nomor soal ada di atas ini. Oke, waktu ada di bawah sini dan ini akan berjalan terus ya. Kamera ini akan berjalan terus. Kita jawab sesuai yang kita inginkan ya. Kita periksa jawabannya, soalnya, kemudian jawabannya apa kira-kira. Oke, jika kita mengalami kesulitan, kita bisa meminta bantuan kepada pengawas ya. Bukan kesulitan soalnya ya, tapi kesulitan hal teknisnya. Misalnya dia mau ditanyakan, soalnya gambarnya tidak jelas atau soalnya nggak keluar ya. Kita bisa tanyakan di sini. Oke, masalah soal misalnya soalnya ada gambarnya tapi tidak keluar. Nah, bisa kita tanyakan kepada pengawas. Sama seperti yang sebelumnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Oke, jika jawabannya apa nanti kita bisa cek di bantuan di sini. Jika sudah ada jawaban maka ada bantuan di sini. Oke, kita contohkan misalnya. Oke, bisa kita mengecek kembali jawabannya. Oh, ditanya lagi soal nomor berapa. Soalnya yang ada gambarnya tidak keluar tadi soal nomor berapa. Kita jawab lagi. Soal nomor 15 misalnya. Oke, kita laporan lagi. Oke.
Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu kepada pengawas, kita lanjut mengerjakan kembali. Jika kita sudah yakin, kita bisa selesai ujian di sini. Sama seperti tadi ya, jika nggak yakin jangan diklik ini. Kalau nggak yakin jangan diklik. Kalau sudah yakin mau selesai baru diklik, kita masukkan token kembali. Oke ya, selesaikan. Oke, nah 2 soal sudah selesai, 2 mata uji sudah selesai, tinggal 1 yaitu tes akademik ya. Ini agak banyak nih, 2 jam nih. Jika mau istirahat dulu sebentar atau mau minum dulu atau mau ke kamar mandi dulu, sebaiknya di jeda-jeda ini ya, karena ini akan diawasi oleh pengawas. Kameranya kalau lagi tutup gini mati ya, tapi kalau lagi diawasi kamera jalan terus. Ya. Dipastikan saat kamera berjalan kita ada di depan kamera. Karena kalau nggak ada dianggap keluar nanti, dipikir kemana sama pengawasnya ya. Kita bisa ditegur oleh pengawas, sama dicatat nanti. Nah, ini soal yang terakhir ya. Ini agak banyak soalnya. Jadi ada beberapa mata uji di sini ya. Ada matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, keislaman di sini. Oke, kamera jalan lagi di sini. Pertanyaan pertama, waktu akan jalan 2 jam di sini ya. Nah, ini kita jawab. Ini soal pilihan ganda. Kita jawab lagi. Kita ke soal IPA misalnya. Kita jawab. Nah, ini agak beda soalnya karena ini bentuknya angka ya, bukan ABCD. Ini adalah soal multiple answer. Kita bisa menjawab lebih dari 1. Misal kita jawab 1 dan 3. Oke. Kemudian kita klik selanjutnya ya. Oh, kita mau rubah jawaban bisa ya. Kita hilangi, kita rubah sini. Kita mau jawab semua dulu, boleh ya. Tapi ini salah nanti kalau misalnya ternyata bukan semua kan jangan dijawab semua. Nah, ini. Oke. Kita jawab 1 dan 4 misalnya. Oke, next. Kita jawab 1 dan 2 misalnya. Kita next. Nah, ini adalah soal mencocokkan ya, menjodohkan atau mencocokkan. Jadi kita pasangkan pernyataan sebelah kiri dengan yang di kanan. Herbivora apa? Misalnya sapi, karnivora, misalnya tikus. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya, ini juga mencocokkan. Kita lihat. Oke, jadi diperhatikan bentuk-bentuk soalnya ya, berbeda ini. Ini pilihan ganda, ini adalah multiple answer, jadi jawabannya lebih dari 1. Pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda kompleks, ini mencocokkan. Ya, ini mencocokkan. Oke. Jika kesulitan juga bisa tanya kepada pengawas. Bukan kesulitan soalnya ya, tapi kesulitan dalam teknisnya, misalnya ada gambar tidak keluar seperti tadi, ya, bisa ditanyakan kepada pengawas. Ya. Oke. Selanjutnya kita jawab aja sesuai ini ya. Jika ada bacaan akan keluar bacaan di sini, di atas ini. Nah, kita jawab saja. Ini sama. Jadi kalau kita sudah menjawab akan langsung ke soal selanjutnya ya, sehingga memudahkan kita. Oke. Ini ada bacaan di atas, ini ada 2 bacaan ya. Misalnya ini kita jawab A, soal 39 bacaannya sama, ya, bacaannya sama. Oke. Nah, ini juga ada lihat, kita lihat mana yang harus diisi. Oke. Di sini juga ada soal bahasa Arab ya. Jadi soal bahasa Arab, oh ratanya sebelah kanan, beda sama yang bahasa biasa ya, bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab ratanya kanan, tapi cara menjawabnya juga sama, tinggal diklik saja. Nah, sama. Kalau nggak jadi menjawab, diklik lagi. Kalau mau menjawab yang lain, diklik ini. Nanti jawaban sebelumnya A menjadi B, langsung diklik B-nya. Oh, C, langsung diklik C-nya. Oke, itu adalah soal untuk pilihan ganda. Ini soal bahasa Arab, jadi rata kanan. Insya Allah terbaca ya, Insya Allah terbaca. Oke, keislaman. Misalnya kita sudah selesai mengerjakan, sama seperti tadi, kita sudah yakin, kita bisa klik selesai ujian. Ya, selesai lagi. 240719. Oke, ya, begitu selesai, kita tidak bisa mengulangi soal ini kembali ya. Begitu selesai, kita tidak bisa mengulangi soal ini kembali. Oke, nah sudah selesai. Tapi kita sudah menyelesaikan 3 ujian ya, sehingga ujian kita sudah selesai. Jadi total ada 3,5 jam ya. Jadi 3,5 jam. Diperhatikan sesinya ya. Jadi sesinya itu ada 4 jam, di mana bisa istirahat di sela-sela itu. Untuk pengerjaan totalnya adalah 3,5 jam ya. Di luar sesi yang ada di kartu peserta, peserta tidak bisa mengerjakan ya. Jadi diperhatikan jamnya, jangan sampai terlambat. Oke, ini kalau sudah selesai kita klik keluar di sini. Ya, keluar. Akan kita masuk ke aplikasi SNPDP halaman login kembali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Semangat dalam ujian SNPDP 2021.
semoga keinginan adik-adik untuk masuk ke madrasah-madrasah unggulan di Indonesia, terutama MAN IC, MAN PK, MAKN bisa terwujud. Ya, semangat belajar, selamat mengikuti seleksi SNPDB 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.